Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tadigan dan yang terhormat Bapak Lungit Wicaksono sebagai dosen pengampu mata kuliah PJOK dan Olah Gizi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual kelas ini. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini perkenalkan, nama saya Iksan Kurniawan, saya sebagai moderator dari kelompok 3. Dan adapun anggota kelompok 3 yang lain, yang pertama adalah Eli Lupitasari dengan NPM 20 13 05 3133. Ada Ida Farida dengan NPM 20 13 05 30 51. Ada saya sendiri Iksan Kurniawan dengan NPM 20 13 05 3164. Ada Muhammad Zauzi Turseno dengan NPM 20 13 05 3146. Ada Nita Yuansari dengan NPM 20 13 05 30 82. Ada Roza Melinda Puri dengan NPM 20 13 05 30 04. Dan terakhir ada Tamam Abdiela Sancari dengan NPM 2013 053176. Topik yang akan kita bawakan yaitu penyakit menular dan tidak menular. Ada susunan acara pada presentasi pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sesi selanjutnya yaitu sesi penyajian materi. Untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Saudari Eli Lupitasari. Kepada Saudari Eli dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Eli Lupitasari akan menjelaskan tentang pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah kelainan kesehatan yang disebabkan oleh organisme lain, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Banyak organisme lain yang hidup di dalam tubuh manusia. Biasanya organisme-organisme tersebut tidak berbahaya, bahkan membantu sistem di dalam tubuh. Dalam kondisi tertentu, beberapa organisme malah menyebabkan penyakit, dan beberapa jenis penyakit bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain. Ada pula jenis penyakit yang ditularkan dari serangga atau hewan lain. Jika sampai tertular, maka berpotensi menyebarkannya ke lebih banyak orang. Bisa melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi, hingga kontak langsung dengan orang lain. Ciri dan gejala dari setiap penyakit menular bisa berbeda, bergantung pada organisme yang menyebabkan infeksi tersebut. Tapi demam tinggi dan mudah lelah merupakan dua gejala umum yang bisa ditemui dari infeksi organisme lain. Infeksi ringan bisa diatasi dengan istirahat dan pengobatan di rumah, sedangkan jika infeksi sudah di level berbahaya, misalkan terpapar virus corona, maka perlu menghubungi tenaga kesehatan terdekat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Eli. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ida Farida. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya Ida Farida akan melanjutkan materi tentang penyakit tidak menular atau PTM. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit ini bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus, atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku, gaya hidup, dan lingkungan yang tidak sehat. WHO menyebutkan, non-communicable disease (NCD) is a disease that is not transmissible directly from one person to another. Adalah penyakit yang tidak menular langsung dari satu orang ke orang lain. Dominasi masalah kesehatan di masyarakat saat ini mulai bergeser dari penyakit menular menjadi ke arah penyakit yang tidak menular.
Penyebab kematian utama penduduk semua golongan umur pada saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular atau PTM secara berurutan, yaitu stroke, hipertensi, diabetes mellitus, dan tumor ganas atau kanker. Faktor dan resiko penyakit tidak menular atau PTM adalah yang pertama, merokok. Merokok atau menggunakan rokok elektrik dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penumpukan lemak dan mengurangi kebugaran tubuh. Yang ketiga, kurangnya konsumsi buah dan sayuran yang menyebabkan kekurangan serat yang bermanfaat untuk kesehatan. Serta yang keempat yaitu mengkonsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol memiliki dampak terhadap kesehatan hati, ginjal, dan otak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Saudari Ida Farida, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu materi jenis-jenis penyakit menular akan saya bacakan sendiri. Yang pertama ada influenza. Influenza atau flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang terus bermutasi sehingga sulit dideteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Gejala umum penyakit flu adalah nyeri otot, batuk, bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, kelelahan, dan demam. Yang kedua ada tuberkulosis, yaitu penyakit infeksi pada saluran pernapasan. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala atau ciri penyakit menular ini adalah batuk berdahak yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Yang ketiga ada cacar air. Cacar air adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster dan rentan menyerang anak di bawah usia 12 tahun. Gejala cacar air ini adalah biasanya demam, timbul bintik kemerahan di kulit yang menggelembung maupun yang tidak. Kulit seperti melepuh dan terasa gatal. Yang keempat ada demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuknya betina. Gejala umum penyakit DBD adalah demam tinggi, sakit pada persendian, muncul bintik merah di kulit, trombosit turun drastis, serta pendarahan. Yang kelima ada hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati atau lever. Ciri penyakit menular hepatitis adalah demam, nyeri sendi, sakit perut, dan penyakit kuning. Yang keenam ada malaria. Penyakit menular yang disebabkan parasit Plasmodium ini masih menjadi wabah di beberapa daerah Indonesia. Nyamuk Anopheles yang membawa parasit Plasmodium berkembang di kubangan air seperti sungai, sawah, telaga, dan bekas genangan banjir. Selanjutnya ada campak. Campak adalah penyakit sangat menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada bayi dan anak. Penyebab campak adalah virus yang termasuk dalam golongan paramyxovirus. Tanda utama penyakit campak adalah munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh, disertai batuk, pilek, dan demam. Selanjutnya ada tipes, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi, dapat terjadi bila sanitasi di lingkungan Anda tidak baik. Gejala umum tifus biasanya demam, sakit atau perut kram, diare atau sembelit, mual, dan muntah. Yang ke-10 ada cacingan. Penyakit ini sering menyerang anak usia sekolah karena banyak anak yang senang bermain di tempat kotor dan lupa mencuci tangan saat akan makan. Dalam situs Halodoc disebutkan ada 3 jenis cacing yang menjadi penyebab cacingan, yaitu cacing pita, cacing tambang, dan cacing kremi. Gejala cacingan adalah gatal di sekitar anus atau vagina, gangguan organ pencernaan, atau diare. Terima kasih. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zauzi Turseno. Untuk tempat dan waktunya dipersilahkan Saudara Zauzi.
jenis-jenis penyakit tidak menular berdasarkan sistem dan organ tubuh. Yang pertama ada penyakit keganasan, yaitu penyakit kanker. Itu ada penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik. Selanjutnya ada penyakit sistem saraf, penyakit sistem pernapasan, penyakit sistem sirkulasi, penyakit sistem mata dan andeka, penyakit telinga dan mastoid, penyakit kulit dan jaringan subkutaneus, ada penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung, ada penyakit sistem genitourinaria, ada penyakit gangguan mental dan perilaku, penyakit kelainan dan darah, dan gangguan pembentukan organ darah. Terima kasih atas penjelasannya Saudara Zauzi Turseno. Untuk materi selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Nita Yuwansari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nita Yuwansari akan melanjutkan materi tentang cara pencegahan penyakit menular. Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditunjukkan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau biasa disebut wabah. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dilakukan melalui beberapa cara kegiatan, yaitu 1. Promosi kesehatan. Kita bisa melakukan penyuluhan tentang apa itu kesehatan dan bagaimana cara penanggulangannya. Yang kedua yaitu surveillance kesehatan. Yang ketiga yaitu pengendalian faktor resiko. Yang keempat adalah penemuan kasus. Yang kelima adalah penanganan kasus. Dan yang keenam adalah pemberian kekebalan atau imunisasi. Itu baik sekali apalagi bagi anak-anak. Dan yang ketujuh adalah pemberian obat pencegahan secara massal. Dan yang kedelapan adalah perilaku hidup sehat. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Nita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Roza Melinda Puri. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan Saudari Roza. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Roza Melinda Puri akan melanjutkan materi. Nah, apa sih cara pencegahan penyakit menular? Nah, yang pertama kita harus pemberantasan jentik nyamuk. Yang kedua, kita harus menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Yang ketiga, kita harus mengkonsumsi makanan yang gizi berimbang. Contohnya 4 sehat 5 sempurna, harus diseimbangkan. Dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Artinya kita harus melakukan aktivitas fisik seperti melakukan berjalan di sekitar rumah atau maraton tiap pagi. Selanjutnya menggunakan jamban yang sehat. Setelahnya kita harus menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi. Dan mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Contohnya kita menggunakan atau kita melakukan gotong royong di sekitar rumah untuk membersihkan lingkungan supaya tidak terjadi atau lingkungan yang kotor. Setelah itu yang paling penting dalam pencegahan penyakit menular ini adalah mengurangi kontak sosial. Artinya kita harus mengurangi kontak dengan orang yang sedang terpapar virus atau sedang terpapar penyakit. Contohnya menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak mengunjungi tempat yang sedang terkena wabah atau di kerumunan. Setelah itu kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih, saya kembali. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Tamam Abdillah Sansari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Tamam Abdillah Sansari akan melanjutkan menyampaikan materi. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai cara pencegahan penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu mengutamakan preventif, promotif melalui berbagai kegiatan edukasi dan
promotif, preventif dengan tidak mengesampingkan aspek kuratif, rehabilitatif melalui peningkatan jangkauan dan pelayanan kualitas kesehatan dan gizi. Yang kedua, melaksanakan pencegahan pada seluruh siklus hidup manusia, sejak dalam kandungan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga juga dewasa, serta diikuti juga dengan perbaikan budaya hidup bersih dan sehat. Yang ketiga yaitu menerapkan pedoman gizi seimbang, yaitu difokuskan pada peningkatan konsumsi buah, sayur, pangan hewani, dan juga mengurangi lemak serta minyak, dan membatasi penggunaan gula dan garam. Keempat, kita dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik dan tidak lupa juga untuk menimbang berat badannya secara teratur. Yang kelima, melibatkan semua sektor baik dari pemerintah, masyarakat untuk secara nyata melakukan sinergi dalam melakukan pencegahan penyakit tidak menular ini sendiri. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Tamam. Dan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah menjelaskan materi tentang penyakit menular dan tidak menular. Untuk selanjutnya yaitu saya akan memberikan sedikit closing statement. Penyakit menular adalah kelainan kesehatan yang disebabkan oleh organisme lain, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Banyak organisme lain yang hidup dalam tubuh manusia. Gejala penyakit menular yang umum antara lain demam, diare, mudah lelah, nyeri sendi, batuk, dan hidung tersumbat. Jenis-jenis penyakit menular yaitu influenza, tuberkulosis, cacar air, demam berdarah dengue atau DBD, hepatitis, malaria, pneumonia, campak, tipes, dan cacingan. Cara pencegahannya yaitu dengan melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dilakukan melalui beberapa kegiatan, menerapkan perilaku hidup sehat, dan mengurangi kontak. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus, atau bakteri. Namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Yang dapat menjadi penyebab adalah merokok dan menggunakan rokok elektrik, kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayuran, konsumsi alkohol. Jenis penyakit tidak menular dibagi menjadi dua berdasarkan sistem dan organ tubuh. Contohnya penyakit keganasan, misalnya kanker, penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik. Penyakit sistem pernapasan dan berdasarkan urgensinya. Di Indonesia contohnya obesitas, diabetes, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Demikianlah presentasi yang dapat kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan langsung di forum diskusi di virtual class Unila. Baiklah teman-teman, saya mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok 3. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.